Empat sahabat mencoba memanggil kembali memori masa kecil lewat ritual jelangkung di sebuah gudang tua. Namun, mereka lupa satu aturan paling sakral. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Hanya berlaku jika entitasnya bersedia untuk pergi. Malam itu, hujan tidak turun, tapi udara terasa basah dan berat. Di sebuah gudang tua milik keluarga Aris yang sudah terbengkalai 10 tahun, 4 orang sahabat berkumpul. Aris, si pemilik rumah yang skeptis. Dito, yang selalu penasaran. Dira, yang penakut tapi tak mau ketinggalan. Dan Nisa, yang membawa boneka kayu itu. Yakin mau lanjut? Suara Dira bergetar, hampir tenggelam oleh derit pintu gudang yang tertiup angin. Cuma buat seru-seruan, Dira, kayak zaman SD dulu, sahut Tito sambil menyalakan sebatang lilin merah di tengah lingkaran. Cahaya remang segera membiaskan bayangan panjang mereka ke dinding-dinding kayu yang berjamur. Di tengah mereka, boneka yang terbuat dari batok kelapa dan kayu silang itu bersandar lesu. Baju putih kusam yang membalutnya tampak seperti kain kafan yang dipaksakan. Mereka berempat memegang batang kayu itu dengan ujung jari. Ringan, sangat ringan. Aris mulai merapalkan mantra yang sudah melegenda itu dengan nada setengah bercanda. Jelangkung, jelangsap. Di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. 1 kali rapalan, tidak ada hasil. 2 kali, udara di gudang itu mendadak turun beberapa derajat. Aris bisa melihat napasnya sendiri mengental di udara. Pada rapalan ketiga, tangan mereka semua tersentak. Boneka itu tidak lagi bersandar. Ia tegak. Beratnya seolah bertambah berkali-kali lipat. Seakan ada beton yang mendadak mengisi rongga kayunya. Aris, lo yang gerakin? Bisik Nisa, wajahnya pucat pasi. Bukan gue, jawab Aris singkat. Jarinya gemetar. Lalu, boneka itu mulai bergerak. Pelan, namun pasti. Batok kelapanya berderip. Menoleh ke arah Dira. Suasana berubah pekat. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin. Hanya suara gesekan kayu di atas lantai tanah. Dito, dengan keberanian yang dipaksakan, bertanya, "Siapa namamu?" Boneka itu menyentak ke arah papan tulis kecil yang mereka sediakan. Dengan gerakan patah-patah yang kasar, kapur di tangan boneka itu menuliskan 1 kata. M-A-T-I. Mati? Maksudnya? Dira mulai terisak. Tiba-tiba, lilin merah di tengah mereka padam. Bukan karena tiupan angin, tapi seolah-olah dipadamkan oleh tangan tak terlihat. Dalam kegelapan total, mereka mendengar suara bisikan di telinga masing-masing. Bukan bahasa manusia, melainkan suara gesekan tenggorokan yang kering. Saat Aris menyalakan senter ponselnya, boneka itu sudah tidak ada di tengah lingkaran. Boneka itu berada di sudut ruangan, berdiri di atas 2 kaki kayunya yang mustahil menghadap ke dinding. Namun, bayangan boneka itu di dinding tidak berbentuk boneka. Bayangan itu berbentuk seorang wanita dengan leher yang terkulai patah. "Kita sudahi, ayo pamit," teriak Aris. Mereka buru-buru merapalkan mantra kepulangan. Jelangkung, jelangsat. Pesta sudah usai. Pulanglah ke asalmu. Boneka itu diam, tidak bergerak. Harusnya, boneka itu lemas kembali jika entitasnya sudah pergi. Tapi ini tidak. Ia tetap berdiri tegak, membelakangi mereka. "Dia nggak mau pergi," bisik Nisa. Tiba-tiba, pintu gudang yang tadi terbuka lebar, terbanting menutup. Lampu ponsel Aris berkedip-kedip.
Di sudut gudang, boneka itu mulai berputar pelan. Kepala batok kelapanya berputar 180 derajat ke belakang, menatap mereka dengan lubang mata yang kosong. Dari lubang itu, mengalir cairan hitam kental yang beraroma busuk. Bau daging yang membusuk. Kalian yang panggil. Sebuah suara parau muncul, bukan dari boneka itu, tapi dari mulut Dira yang kini matanya putih sempurna. Dira ambruk. Boneka kayu itu jatuh tak bernyawa. Mereka pikir semua sudah berakhir saat mereka berhasil mendobrak pintu dan lari keluar menuju mobil. Namun, saat Aris melirik spion tengah ketika menyetir menjauhi gudang, dia melihat Nisa, Dito, dan Dira duduk di kursi belakang dengan wajah pucat. Namun, ada yang salah. Di kolong kursi penumpang, di antara kaki mereka, dia melihat baju putih kusam dan ujung kayu menyembul. Dan di telinga Aris, suara parau itu kembali berbisik, sangat dekat, seolah napasnya menyentuh kulit lehernya. Kan sudah kubilang, aku datang tak dijemput, tapi aku tak akan pernah pulang. Jika suatu saat kamu merasa tidak sendirian, mungkin memang benar begitu. Dan ingat, jangan teriak.